Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami berdua akan membuat video tentang mikroplastik dalam lingkungan sebagai ancaman bagi ekosistem dan kesehatan manusia. Saya Sarintan Gugu dengan NIM 4314230112 sebagai pewawancara. Saya Nur Fitri Yunus dengan NIM 4314233036 sebagai narasumber. Jangan lupa nonton video kami. Halo semuanya, selamat datang di video wawancara kami hari ini. Kita akan ngobrol tentang salah satu isu yang cukup hangat dibicarakan dalam dunia biologi dan lingkungan, yaitu mikroplastik. Banyak orang sudah sering dengar istilah ini, tapi belum tentu benar-benar tahu apa sih dampaknya untuk kita dan lingkungan. Nah, hari ini saya sudah bersama narasumber kita, yakni Saudari Nur Fitri Yunus, mahasiswa jurusan biologi semester 5. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir dan ngobrol dengan saya. Aku juga senang bisa berdiskusi mengenai topik yang menurut saya sangat penting banget untuk diketahui banyak orang. Mungkin kita bisa mulai dari yang paling dasar dulu ya. Sebenarnya apa sih itu mikroplastik? Karena banyak orang yang dengar istilahnya, tetapi tidak semuanya paham dengan definisinya. Betul sekali. Jadi masih banyak orang-orang yang belum mengetahui apa sih sebenarnya mikroplastik. Jadi mikroplastik itu dia sebenarnya potongan plastik yang ukurannya sangat kecil, kurang dari 5 mm. Jadi memang mikroplastik ini tidak selalu terlihat oleh mata manusia. Mikroplastik ini dia bisa berasal dari dua sumber. Yang pertama, dia bisa berasal dari plastik yang besar yang terurai menjadi potongan-potongan kecil, dan yang kedua, dia bisa berasal dari plastik yang memang sejak awal dibuat itu sudah kecil, seperti contohnya microbeads yang ada pada produk kosmetik. Jadi karena ukuran mikroplastik ini sangat kecil dan ringan, dia bisa berada di mana saja, di air, tanah, bahkan udara. Berarti tanpa kita sadari, kita bisa saja terpapar setiap hari ya? Betul sekali, tanpa disadari oleh manusia, kita bisa terpapar setiap hari. Saya jadi penasaran, bagaimana sih mikroplastik ini bisa masuk ke lingkungan sampai akhirnya bisa masuk juga ke tubuh manusia? Jadi prosesnya itu terbilang panjang, tapi masuk akal kalau kita melihat kebiasaan sehari-hari kita. Misalnya sampah plastik yang kita buang sembarangan atau tidak terkelola dengan baik, seiring berjalannya waktu, sampah plastik itu pecah menjadi partikel kecil. Kemudian ada juga limbah dari industri seperti deterjen, kosmetik, dan pakaian sintesis yang kita cuci, seratnya bisa lepas dan menjadi mikroplastik. Nah, partikel kecil ini terbawa hujan, angin, atau aliran ke sungai atau laut. Dan setelah masuk ke laut, apa yang akan terjadi? Nah, di laut mikroplastik bisa dimakan oleh organisme kecil seperti plankton. Dari plankton masuk ke ikan kecil, lalu ke ikan kecil ini akan dimakan oleh ikan besar, dan akhirnya sampai ke manusia melalui makanan yang dimakan. Jadi sebenarnya mikroplastik itu bisa masuk ke tubuh manusia lewat makanan laut, air minum, garam, bahkan beberapa penelitian juga menyebutkan bisa melalui udara yang kita hirup. Kalau dilihat dari keterangan tadi, organisme yang paling terdampak sepertinya cukup banyak ya. Betul sekali. Jadi yang paling rentan adalah organisme air seperti plankton, tadi yang saya sudah jelaskan, terus kerang, udang, dan ikan, karena mereka hidup di lingkungan yang sudah tercemar. Nah, mikroplastik yang tertelan itu dia bisa mengganggu proses makan, pertumbuhan, bahkan reproduksi mereka. Bahkan hewan darat sekalipun dia bisa terkena dampaknya jika area tempat mereka tinggal itu tercemar oleh plastik dari aktivitas manusia. Jadi mikroplastik ini seperti rantai masalah ya? Ya, benar sekali. Kalau satu bagian ekosistem terganggu, efeknya itu bisa menyebar ke bagian yang lain. Nah, kalau untuk manusia sendiri dampaknya sejauh ini bagaimana? Apakah
sudah terbukti berbahaya? Jadi penelitian tentang mikroplastik pada manusia itu masih terus berkembang, tapi sudah ada beberapa temuan yang cukup mengkhawatirkan. Jadi mikroplastik ini bisa membawa bahan kimia berbahaya seperti bisphenol A. Jadi bahan kimia ini kalau masuk ke tubuh ada potensi menyebabkan gangguan hormon, peradangan, efek pada sistem kekebalan tubuh, bahkan dia bisa memengaruhi organ-organ tertentu. Nah, walaupun penelitian ini masih terus berkembang, cukup banyak bukti yang menunjukkan bahwa ternyata mikroplastik ini bukan sesuatu yang bisa dianggap remeh. Berarti lebih baik kita waspada sejak sekarang ya? Tepat sekali, jadi lebih baik mencegah sebelum terlambat. Kira-kira masyarakat perlu khawatir atau cukup memperhatikan saja? Kalau dari saya sendiri sih, saya pribadi ya lebih suka menggunakan kata sadar. Jadi kita tidak perlu panik, tapi harus paham bahwa masalah mikroplastik ini nyata. Semakin kita mengerti sumbernya, semakin mudah kita mengurangi polusi di diri kita sendiri. Nah, gerakan kecil saja itu sudah bisa berdampak besar kalau dilakukan secara bersama-sama. Kalau begitu, langkah apa saja yang bisa kita lakukan untuk membantu mengurangi mikroplastik? Kita bisa mulai dulu dari hal-hal yang sederhana. Jadi seperti membawa tumbler sendiri untuk mengurangi botol plastik, terus menggunakan tas belanja yang bisa dipakai ulang kayak tote bag gitu, terus memilih produk yang tidak mengandung mikrobis, dan mencoba mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Selain itu juga kita bisa membuang sampah dengan benar dan mendukung kebijakan penanganan plastik di lingkungan sekitar. Berarti sebenarnya banyak langkah kecil yang mudah diterapkan ya? Ya, betul sekali. Tidak harus langkah langsung yang perubahan yang sangat besar, tapi bisa kita mulai dulu dari yang hal-hal kecil tapi kita bisa konsisten. Terima kasih banyak atas penjelasannya. Jujur, obrolan kita hari ini sangat membuka wawasan, apalagi tentang bagaimana mikroplastik bisa berdampak luas, mulai dari organisme kecil sampai manusia. Sama-sama, saya juga senang bisa berbagi informasi. Semoga informasi yang saya sampaikan ini bisa membantu meningkatkan kesadaran kita semua. Baik, terima kasih kepada Saudari Nur Fitri Yunus, mahasiswa biologi semester 5 yang sudah meluangkan waktu untuk berdiskusi dengan santai tetapi penuh informasi. Semoga wawancara ini bermanfaat bagi penonton. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Jadi itulah video dari kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.